Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya. Bawa aja itu saksinya yang mana, atau tunjukkan ijazah palsunya yang mana yang kata Bambang Tri itu, biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada sebuah video komentar dari seseorang terkait dengan situasi polemik yang hiruk pikuk ya persidangan ijazah palsu Pak Jokowi, yakni terdakwa Bambang Tri dan Suginur ya, karena bahala yang dilakukan yang diduga itu menista agama. Ada hal yang kemudian menjadi menarik dari seorang pria yang ini betul-betul meledek ya Bambang Tri Mulyono. Beliau mentertawakan Bambang Tri Mulyono sekencang-kencangnya ya. Dia beranalogi ya, mengandaikan ya bahwa sebenarnya ya diduga kuat memang Bambang Tri lah yang berbohong ya. Ini pun ditertawakan oleh pria ini karena menurutnya bahwa persoalan ini sebenarnya adalah persoalan yang sederhana. Ini persoalan yang mudah saja dibuktikan. Andaikan Bambang Tri dan kuasa hukumnya itu mau ya memperlihatkan ya ijazah palsu yang dimaksud oleh Bambang Tri Mulyono. Mana ijazah palsu itu? Coba bawa di pengadilan, perlihatkan sama hakim. Mungkin persoalan akan mudah selesai. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana ya pria ini meledek habis Bambang Tri dan menertawakannya. Bawa aja itu saksinya yang mana, atau tunjukkan ijazah palsunya yang mana yang kata Bambang Tri itu, biar jelas. Proses hukum yang berangkat dari sebuah kebohongan yang ditutup dengan kebohongan. Baik, jadi di sini aku mau berkomentar menanggapin video yang tadi aku stiks. Nah, jadi sebenarnya ya Ketawa duluan. sebenarnya itu yang jelas-jelas berbohong itu adalah Bambang Tri sebenarnya. Entah Anda tahu Bambang Tri dengan tim alpukatnya atau tim mereka ini, saya tidak tahu. Yang jelas berbohong itu adalah Bambang Tri. Tapi mereka ini sebenarnya berusaha menutupi atau membela, melindungi Bambang Tri. Ketawa lagi. Makanya sebenarnya masalah perkara ijazah palsu ini sebenarnya sangat mudah dan simpel sebenarnya. Aku tahu sebenarnya. Asalkan pihak Bambang Tri bisa, Bambang Tri dan tim alpukatnya itu bisa menunjukkan, menghadirkan di depan persidangan atau di depan hakim bahwa ini loh ijazah palsu yang digunakan Bapak Jokowi yang sudah kami temukan. Nah, setelah itu pasti akan ada reaksi dari entah kuasa hukum Bapak Jokowi atau Bapak Jokowi, itu pasti ada reaksi. Maka setelah yang dikatakan mereka, yang diklaim mereka ini yang palsu yang digunakan, pasti akan hadir nanti yang aslinya. Nah, setelah itu ada proses berikutnya. Proses inilah yang sebenarnya dihindari tim mereka. Ketawa lagi. Ketawanya itu lucu banget sebenarnya. Kalau mereka menghadirkan ijazah palsu yang kata Bambang Tri, terus nanti hadir ijazah asli dari Bapak Jokowi, maka di situ pasti akan nanti diserang. Dari mana kalian mendapatkan ijazah palsu ini? Siapa yang menerbitkannya? Terus ini skenario siapa adanya ijazah palsu ini? Sementara ijazah asli saya ada, kata Bapak Jokowi, entah itu kuasa hukumnya. Nah, itulah kenapa Bambang Tri dan tim alpukat ini berbelit-belit, tidak berani, tidak bisa menghadirkan ijazah palsu yang kata mereka ini. Tidak bisa. Karena apa? Itu akan berdampak, bermasalah. Ada yang palsu, nanti terus ada lagi yang asli. Akan ditanya nanti itu, siapa ini yang menerbitkan ijazah palsu ini, yang menyebarkan fitnah ini. Kalau Bambang Tri bermasalah, maka Bambang Tri akan terjepit dan insya Allah pasti bernyanyi. Kalau saya
diperintah si ini, saya disuruh ini, si A, si B. Nah, itulah dihindarin mereka. Makanya mereka tidak bisa menunjukkan yang palsu. Ya, nampak sekali ya, kita ya terasa mau dibikin juga tertawa terpingkal-pingkal oleh ledekan daripada pria ini terhadap Bambang Tri Mulyono. Dengan gaya tertawanya yang agak ditahan, ya betul-betul membuat kita juga ini mau tertawa terbahak-bahak. Pria ini ya memberikan sebuah pengandaian ya bahwa persoalan ini sebenarnya mudah sekali ketika ya Bambang Tri dan tim advokatnya ini itu mau membawa ijazah palsu yang dimaksud dihadapkan ke pengadilan, dihadapkan hakim. Ini loh ijazah palsu yang telah dipakai Pak Jokowi. Tapi kan itu tidak terjadi. Ya hanya membuat statement saja, statement Bambang Tri berkuar-kuar. Tetapi kalau seandainya itu terjadi, ya maka pasti menurut pria ini akan ada reaksi daripada ya tim kuasa hukum Pak Jokowi atau kerabat Pak Jokowi atas ya apa yang dilakukan misalnya oleh Bambang Tri ketika memperlihatkan ijazah palsu itu yang diduga palsu itu. Dan begitu ya tim kuasa hukum Bambang Tri memperlihatkan ijazah asli itu, maka pastilah ya akan membantah ya bukti palsu yang dimunculkan itu. Dan menurutnya pria inilah yang sebenarnya dihindari oleh Bambang Tri Mulyono dan para kuasa hukumnya. Sebab pasti ketika diperlihatkan ijazah asli, maka akan ditanya, ya dari mana kamu mendapatkan ijazah palsu itu? Siapa yang menerbitkan? Ya, siapa yang mengeskenariokan ini? Ya, karena ijazah aslinya ini ada. Dan ketika itu terjadi dan Bambang Tri terjepit, maka pasti dia akan ngomong. Ya, karena tidak mungkin ya mau terseret sendiri. Nah, pada saat dia ngomong, maka disitulah ya menurut pria ini ya pengandaiannya ya pasti akan ketahuan ya siapa yang membuat skenario seperti ini sampai heboh dan viral ya di jagat media sosial ya sampai berbulan-bulan kemudian ya proses persidangan ini terus berlangsung belum usai. Dan inilah sebenarnya yang menurutnya yang dihindari oleh Bambang Tri Mulyono dan para tim advokatnya ini, sehingga penjelasannya ini terus berbelit-belit ya karena menghindari hal-hal sebagaimana yang diandaikan tadi oleh pria ini, karena takutnya Bambang Tri kemudian bernyanyi. Inilah yang kemudian membuat Bambang Tri betul-betul menjadi pesakitan di ruang-ruang sidang ya, karena dia tidak bisa menunjukkan mana ya ijazah palsu yang dia maksud itu dalam bukunya Jokowi Undercover. Dia tidak bisa munculkan. Dan saksi ahli bahasa pun juga sudah membuat ya argumentasi di depan hakim bahwa ada ciri-ciri pernyataan yang bernuansa bohong, karena seharusnya ketika membuat statement ada ijazah palsu, harusnya dia tunjukkan ini loh ijazah palsu itu. Inilah yang kemudian membuat Bambang Tri sepertinya akan ya mengulang peristiwa ya beberapa tahun yang lalu, kembali akan menikmati hidup ya di balik jeruji besi. Dan sepertinya bahwa dalam berbagai persidangan semua saksi memberikan keterangan yang memang memberatkan Bambang Tri Mulyono. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.